Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang maket apotek 3D yang kelompok kami buat. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Farmasi yang diampu oleh Ibu APT Erniza Pratiwi, Magister Farmasi. Nama apotek kami yaitu Ash Pharma dan di sini adalah tempat parkiran yang bertujuan untuk memarkirkan kendaraan dari staf dan konsumen. Kemudian ada bunga di sini sebagai dekorasi dari apotek kami agar lebih indah kelihatannya. Pada pintu bagian depan apotik ini, setiap pengunjung akan dilakukan pengecekan suhu tubuh dan juga disediakan wastafel untuk mencuci tangan. Wastafel ini dibuat agar setiap pengunjung dapat menjaga kebersihan tangannya. Semua pengunjung yang datang wajib mencuci tangannya sebelum memasuki apotik. Selanjutnya kita akan memasuki ruangan utama. Terdapat ruang OTC yang dimana di rak berisikan obat-obat seperti obat bebas dan obat bebas terbatas. Tempat pengambilan obat dan kasir dibedakan agar memudahkan pelayanan pada apotek ini. Produk-produk yang terdapat pada ruang OTC juga dilengkapi dengan label harga, sehingga konsumen dapat mengeceknya sebelum membeli, dan disusun sedemikian rupa agar konsumen mudah mengaksesnya. Disediakan juga kursi untuk pengunjung atau pasien, dilengkapi juga dengan AC agar konsumen nyaman saat memilih produk dari rak ataupun saat menunggu antrian di ruang tunggu. Nah, pada ruang konseling apoteker sesuai Permenkes nomor 73 tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di apotek, salah satu upaya apoteker dalam menyelesaikan masalah terkait kesehatan dan pengobatan serta dalam meningkatkan mutu kehidupan pasien, yaitu dengan memberikan konseling obat yang benar. Di dalam ruangan konseling terdapat tirai, lemari, kursi, meja, bed, dan alat bantu konseling lainnya. Pasien yang dapat diberikan konseling ialah pasien yang memiliki kondisi khusus, terapi jangka panjang, penggunaan obat dengan indeks terapi sempit, penggunaan obat dengan indeks terapi khusus, dan pasien dengan tingkat kepatuhan rendah. Baiklah, kemudian kita akan masuk ke dalam ruang tunggu, di mana ruang tunggu ini akan disediakan kursi dan juga sofa untuk menjadi tempat duduk ketika pengunjung yang datang sedang menunggu antrian ataupun resep yang sedang disiapkan. Di mana ruang tunggu ini juga dilengkapi dengan AC untuk mendinginkan ruangan. Ruang tunggu ini juga disediakan alat pemadam kebakaran atau APAR yang berfungsi jika terjadinya kebakaran akan dapat langsung diatasi. Jadi, apinya tidak akan menyebar ke ruangan lainnya. Selanjutnya, ruang tunggu ini juga disediakan tempat sampah agar ruang tunggunya tetap terjaga kebersihannya dan memudahkan pengunjung untuk membuang sampah tanpa harus keluar dari ruangan. Selanjutnya kita memasuki ruang racik obat. Jika kita masuk, seperti inilah gambaran di dalam ruang racik tersebut, di mana di dalamnya terdapat ada rak obat, kulkas, lemari narkotika, ada meja, lumpang, dan timbangan. Di sebelah kiri terdapat jendela tempat pemberian obat racikan kepada pasien dan tempat dilakukannya PIO. Lalu dalam ruang racik terdapat pintu lainnya yang akan menuju ke ruangan selanjutnya. Baiklah, selanjutnya kita akan memasuki ruang kesehatan dan penyimpanan. Nah, di ruang ini terdapat tabung oksigen, kemudian juga terdapat rak atau lemari untuk penyimpanan obat, kemudian juga terdapat kursi roda dan kruk, dan ada juga ventilasi dan AC yang gunanya untuk menjaga kelembapan udara agar sirkulasi udara pada ruangan ini terjaga dengan baik. Kemudian juga terdapat lemari pendingin untuk menyimpan obat-obatan yang membutuhkan suhu yang dingin dan beku. Kemudian juga ada akses ke pintu belakang yang gunanya yaitu pada saat obat atau barang datang, maka akan mempermudah untuk memasukkan atau memindahkan barang atau obat tersebut tanpa melalui pintu utama. Kemudian juga di ruangan ini terdapat lemari narkotik, yang mana lemari ini terbuat dari kayu atau baja dan dengan 2 kunci yang berbeda. Sebelumnya kita sudah melihat ruangan penyimpanan obat-obatan serta alat kesehatan dan ruang racik.
Selanjutnya kita bergerak ke musola, di mana musola di apotek Asfam pintunya dibagi menjadi 2 bagian, satu untuk pria dan satu untuk wanita. Syaf pria dan wanita dipisahkan dengan tirai. Di bagian syaf wanita dan pria terdapat masing-masing rak untuk tempat peletakan sarung atau mukena yang dapat dipakai secara bersamaan. Musola pada apotek Asfam juga difasilitasi dengan AC untuk menjaga kenyamanan pelanggan yang ingin beribadah di apotek Asfam saat menunggu antrian. Selanjutnya kita bergerak ke kamar mandi. Ini adalah kamar mandi untuk wanita. Ruangan ini sudah diberi tanda bahwa khusus untuk wanita. Pada kamar mandi wanita di apotek Asfam difasilitasi dengan keran wudhu, wastafel, dan juga 2 toilet, di mana masing-masing toilet terdapat 1 kloset dan 1 tisu roller yang dapat digunakan oleh pelanggan dan juga staf yang bekerja di apotek Asfam. Selanjutnya yaitu kamar mandi pria. Di depan kamar mandi pria juga sudah diberi tanda bahwa ruangan ini khusus untuk pria, di mana pada kamar mandi pria juga disediakan keran untuk wudhu, serta wastafel untuk mencuci tangan, dan 2 toilet dengan masing-masing ruangan toilet terdapat 1 kloset, 1 roller tisu, dan 1 urinoir yang dapat digunakan oleh pelanggan dan juga staf yang bekerja di apotek Asfam. Selanjutnya adalah ruang rapat. Biasanya digunakan oleh apoteker atau tenaga kefarmasian lainnya untuk mengadakan suatu rapat atau melakukan pertemuan dengan orang-orang penting lainnya. Di dalam ruang rapat ini terdapat ada alat pemadam kebakaran, ada kursi, ada meja, ada infokus, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah ruang dapur. Ruang dapur ini biasanya digunakan oleh apoteker atau tenaga kefarmasian lainnya untuk memasak dan membuat minuman. Di dalam ruang dapur ini terdapat ada alat pemadam kebakaran juga, ada kulkas, ada meja, ada kursi, ada piring, ada kompor, dan lain sebagainya. Jadi, secara keseluruhan, apotek Asfam memiliki ruang pantry dan ruang rapat sebagai fasilitas untuk staf yang bekerja. Lalu terdapat ruang racik dan ruang penyimpanan obat serta alat kesehatan, ruang tunggu yang difasilitasi dengan TV dan speaker di jendela pemberian obat racikan, musola dan toilet yang dapat digunakan untuk staf dan juga pelanggan apotek Asfam, ruang utama di mana pelanggan dapat memilih obat-obatan yang dijual secara bebas, serta tanda-tanda peringatan yang membantu pelanggan dalam menggunakan fasilitas di apotek Asfam. Dengan adanya fasilitas yang mendukung dapat membantu tujuan dari apotek Asfam, di mana kepuasan pelanggan dan kerjasama staf menjadi nomor 1. Nah, mungkin itu saja yang bisa kami tunjukkan mengenai ide desain apotek kelompok kami. Semoga menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.